Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali bersama dalam pengajaran firman iman kali ini. Saya berdoa semua sehat dan berkelimpahan, sebagaimana jiwa kita juga berkelimpahan. Mari kita melihat kembali firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kali ini kita akan melihat lebih jauh mengenai doa, yaitu doa yang lahir dari iman. Mari kita melihat contoh doa yang lahir dari iman dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat 9-10. Dikatakan demikian, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan lebih memuliakan Yabes daripada saudara-saudaranya. Dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dalam bahasa Inggris, more honorable. Mengapa? Tidak ada bagian Alkitab lain yang menceritakan mengenai Yabes. Akan tetapi, dengan dua ayat yang singkat ini, Roh Kudus memandang perlunya menyatakan kepada kita, anak-anak Tuhan, mengenai Yabes. Dan dalam dua ayat singkat ini, Roh Kudus menyingkapkan kepada kita mengapa Yabes lebih dimuliakan. Dikatakan tadi bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata tadi, Yabes berseru kepada Allah Israel. Dalam bahasa Inggris, kata lebih dimuliakan menggunakan kata more honorable atau lebih dihormati. Ini menunjukkan bahwa Tuhan lebih menghormati atau lebih menghargai dan bahkan lebih memuliakan mereka yang berdoa atau berseru kepadanya dengan iman. Mengapa saya katakan bahwa doa Yabes adalah doa yang lahir dari iman? Dari ayat-ayat mengenai Yabes ini, Roh Kudus menyingkapkan bahwa latar belakang hidup Yabes penuh dengan penderitaan. Arti nama Yabes dalam bahasa Ibrani adalah penderitaan atau kesakitan. Ibu Yabes sendiri mengalami kesakitan yang luar biasa saat melahirkan Yabes. Akan tetapi kita melihat bahwa Yabes tidak memandang kepada situasinya. Dia tidak membiarkan keadaan yang dialaminya menahan dia dari berseru kepada Tuhan. Di tengah penderitaan atau kesakitannya, Yabes memandang kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Yabes menaruhkan percayanya kepada Tuhan. Kita melihat operasi iman di sini. Doa Yabes adalah doa yang lahir dari iman. Ayat 10 menegaskan hal ini. Dikatakan di sana, Allah mengabulkan permintaannya itu. Kita tahu bahwa Allah menjawab doa yang lahir dari iman. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 15 tadi dikatakan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dengan kata lain, doa yang lahir dari iman membuat kuasa Tuhan termanifestasi dan mengerjakan mukjizat. Markus pasal 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan doa yang lahir dari iman. Dan kedua adalah mengajar kita untuk berseru kepada Tuhan di tengah kesakitan, kesesakan, penderitaan, atau masalah. Mazmur 91 ayat 15 mengatakan, bila ia berseru kepadaku, kata Tuhan, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Di dalam kesesakan, Tuhan mau kita berseru kepadanya. Tuhan menaruh penghargaan lebih kepada orang yang berseru kepadanya di tengah kesesakan daripada mereka yang berusaha menyelesaikan sendiri masalahnya. Berseru pada Tuhan dalam kesesakan daripada berusaha sendiri menyelesaikan masalah adalah ekspresi seseorang yang bergantung kepada Tuhan. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5-8, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami datangnya panas terik. Ini berarti bahwa dalam kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan itu dapat saja datang yang namanya panas terik. Akan tetapi mereka yang mengandalkan Tuhan ini tidak mengalami datangnya panas terik. Haleluya. Dikatakan bahwa daunnya tetap hijau di saat panas terik itu, dan bahwa ia tidak khawatir di dalam tahun kering. Ini menunjukkan bahwa sekalipun tahun itu adalah tahun kering, orang yang mengandalkan Tuhan dipelihara Tuhan untuk tetap subur. Batang air Tuhan terus mengairi kehidupannya, dan ia tetap berbuah lebat di tengah panas terik dan tahun kering. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu dan mempercayai perkataan Tuhan ini. Iman yang lahir dari firman Tuhan inilah yang kemudian melahirkan doa seruan kita kepadanya untuk membuat semua perkataan firman-Nya ini terjadi pada kita, termanifestasi dalam hidup kita. Ya, kita perlu mendoakan hal ini. Sekalipun adalah kehendak Tuhan untuk memberkati kita, sekalipun adalah kehendak Tuhan untuk membuat hidup kita subur, kita perlu mendoakannya supaya termanifestasi dalam hidup kita. Adalah kehendak Tuhan untuk membuat kita yang mengandalkan Dia subur di tengah masa kering. Akan tetapi, doa memegang peranan yang sangat penting. Dalam Daniel pasal 9 diceritakan bahwa Daniel, Nabi Daniel, sudah mengetahui dari firman Tuhan mengenai nubuatan tentang masa penawanan orang Israel di Babel, yaitu selama 70 tahun, dan setelah itu penawanan itu akan selesai. Akan tetapi kita melihat bahwa Daniel tetap mendoakan untuk bangsanya dilepaskan Tuhan dari penawanan Babel. Jadi Daniel tahu kehendak Tuhan dari firman Tuhan, tetapi dia mendoakan supaya itu terjadi. Yohanes 10 ayat 10 maupun 3 Yohanes 1 ayat 2 menyatakan bahwa adalah kehendak Tuhan untuk kita berkelimpahan dalam segala hal. Dalam pernikahan, hidup rumah tangga kita, keuangan, hubungan sosial, kesehatan jasmani dan jiwani, adalah kehendak Tuhan untuk kita makmur, berkelimpahan dalam setiap hal ini. Dan adalah bagian kita untuk menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan itu, dengan mendoakan kehendaknya, supaya termanifestasi dalam hidup kita. Dalam doa, kita masuk ke dalam persepakatan dan keselarasan dengan firman Tuhan, dan lewat doa kita memanggil kerajaan Tuhan untuk jadi di bumi seperti di sorga. Apa itu artinya? Jadi di bumi seperti di sorga. Artinya, apa yang tidak ada di sorga tidak boleh terjadi pada kita di bumi, dan apa yang tersedia di sorga harus terjadi dalam hidup kita di bumi. Di sorga tidak ada sakit penyakit, kekurangan kemiskinan, maka hal itu tidak boleh ada dalam hidup kita di bumi. Dan sebaliknya kelimpahan kesehatan ilahi yang sempurna sebagaimana ada di sorga, itulah yang harus terjadi dalam hidup kita. Yesus mengajar kita mendoakan itu. Matius pasal 6 ayat 10 berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Jadi kita perlu minta agar kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di sorga. Itu diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 16 ayat 23-24, Yesus berkata, "Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Tuhan mau kita minta apa yang menjadi kehendaknya termanifestasi dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita sekarang ada di dalam Kristus yang telah bangkit. Itu sebabnya kita dapat dengan penuh keberanian percaya meminta dan menerima apa yang kita minta kepada Bapa itu di dalam nama Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Yesus, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Ayat ini mengatakan bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan Allah di dalam Kristus. Jadi sekalipun kita masih dalam perjalanan untuk terus disempurnakan secara kelakuan, Tuhan tidak mau kita menilai diri kita sendiri di dalam diri kita sendiri, kelakuan kita, dan sebagainya. Tetapi di dalam Kristus, orang yang sudah dibenarkan Allah di dalam Kristus dengan sempurna. Posisi kita di dalam Kristus itulah yang memberikan kepada kita keberanian percaya dalam doa. Dan itu juga yang menjadi jaminan mengapa Allah menjawab doa kita. Dia memandang Kristus yang berdiri bagi kita, sebab kita ada di dalam Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah selalu dengan keberanian, percaya, dan iman, sebab kita telah dibenarkan di dalam Kristus. Dan jangan biarkan iblis menuduh mempergunakan kekurangan-kekurangan kita. Kembali kepada Yabes, firman Tuhan menyingkapkan 4 hal yang didoakan Yabes, dan yang firman Tuhan katakan dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, berkati aku berlimpah-limpah. Dalam bahasa Inggris, bless me indeed, yang artinya benar-benar memberkati aku. Ini menunjukkan bahwa Yabes bukan minta sekedar diberkati. Dia minta benar-benar diberkati. Dia minta diberkati berlimpah-limpah. Adalah kehendak Tuhan untuk kita sungguh berkelimpahan sebagaimana dikatakan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Tetapi Tuhan tidak mau kita serakah, mementingkan diri sendiri, atau menjadi pelit. Karena itu Tuhan menegakkan prinsip membayar persepuluhan dan menabur. Sebab memberi akan mematahkan kuasa keserakahan dan roh cinta uang. Ingat, dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa akar segala kejahatan bukan uang, tetapi cinta uang. Uang sendiri tidak jahat. Orang membutuhkan uang untuk dapat secara praktis memberkati orang lain. Ketika kita berdoa minta Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, dan Tuhan mengangkat dan memberkati kita dengan kelimpahan yang terus bertambah, mari gunakan untuk kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, Yabes berdoa, perluas daerahku. Dia meminta Tuhan sungguh-sungguh menjadikan dirinya berhasil. Kita perlu minta keberhasilan dari Tuhan. Kita perlu meminta Tuhan menjadikan daerah kita semakin luas, jangkauan kita semakin luas. Yang ketiga, Yabes meminta perlindungan dari Tuhan. Dia berkata, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Ini pada dasarnya adalah sama dengan doa untuk perlindungan Tuhan yang ada dalam Mazmur 91. Jadi kita perlu minta hal ini. Yesus mengajar untuk kita berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Mintalah untuk Tuhan melepaskan kita dari yang jahat. Yang keempat, Yabes minta dilepaskan dari segala sakit penyakit. Dia berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini adalah cerminan kehendak Tuhan untuk kita. Doa Yabes yang sederhana namun penuh keberanian ini menggambarkan kehendak Tuhan itu. Bagi sebagian orang, mungkin kedengarannya doa ini terlalu berlebihan atau terlalu berani. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memandang doa Yabes ini terhormat dan Dia mengabulkannya. Haleluya. Satu hal lagi yang kita perlu lihat hari ini mengenai meminta dari Tuhan, yaitu dari peristiwa ketika Petrus berjalan di atas air. Kita melihat Yesus berjalan di atas air ketika itu dan Petrus minta supaya Yesus memanggil dirinya supaya juga berjalan di atas air, dan Yesus mengabulkan permintaan Petrus itu dan memanggil Petrus untuk berjalan di atas air juga. Nah, berjalan di atas air bukanlah salah satu janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya, tapi itu adalah sebuah permintaan pribadi. Akan tetapi kita melihat bahwa Yesus mengabulkannya. Jadi, jangan takut atau sungkan dalam meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya saya mengingatkan kembali bahwa doa kita harus lahir dari iman. Dalam Matius pasal 14 ayat 22-33, ketika Petrus sudah berjalan di atas air tadi, dia mengalihkan pandangannya kepada situasi sekelilingnya dan melihat ombak yang besar yang ditiup oleh angin, dan firman Tuhan berkata seketika itu juga dia mulai tenggelam. Seketika itu juga Yesus mengulurkan tangannya dan menangkap Petrus dan berkata, "Mengapa engkau bimbang?" Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita mengalihkan mata kita dari Yesus kepada situasi di sekeliling kita, Yesus menyebut hal itu sebagai kebimbangan atau keraguan.
Hari-hari ini, kita sedang menghadapi tantangan yang nyata. Ekonomi, depresi, stres, wabah. Kita tidak menyangkal bahwa hal itu ada di sekeliling kita. Tapi ingat bahwa Mazmur 23 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Realitas kerajaan Allah adalah bahwa Yesus ada di atas segala badai. Dia berjalan di atas badai. Ketika kita berada di tengah badai, pandanglah kepada Yesus, sebab dialah jawaban kita. Keraguan adalah alarm bahwa kita sedang memandang kepada situasi. Alihkan pandangan kita kembali kepada Yesus. Haleluya. Daud, sang raja dan pemazmur, berulang kali menghadapi tantangan yang nyata dalam hidupnya. Dan dia berbicara, berdoa, berseru kepada Tuhan mengenai situasi-situasi yang dihadapinya. Namun kita melihat dalam firman Tuhan bahwa doa Daud selalu berakhir dengan pujian yang mengekspresikan percayanya kepada Tuhan untuk melepaskan dia dari kesusahannya. Yosua dan Kaleb bersama 10 orang lain pergi mengintai tanah perjanjian. Dari 12 orang itu hanya 2 orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb, yang pulang dengan laporan yang baik dan positif. Sementara semua yang lain melihat kepada raksasa yang ada di tempat yang mereka intai. Yosua dan Kaleb melihat kepada Tuhan yang lebih besar dari segala raksasa, serta kelimpahan di tanah perjanjian sebagaimana yang Tuhan janjikan. Firman Tuhan berkata, Yosua dan Kaleb, merekalah yang akhirnya masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, daripada mengizinkan situasi yang kita hadapi menyebabkan keraguan, pilihlah untuk tetap ada dalam iman dan letakkan percaya kita dalam Tuhan. Dia pasti menjawab doa kita. Firman-Nya berkata, percaya kamu sudah menerimanya, maka hal itu pasti diberikan kepada kita. Daripada membiarkan waktu berlalu, pandanglah waktu-waktu ini seperti Sabat. Waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu semua kembali normal nanti, kita akan melihat kembali hari-hari ini dan menemukan bahwa waktu kita, hari-hari ini adalah waktu yang subur dalam persekutuan dengan Tuhan. Ambil firman Tuhan, renungkan buku rohani, pengajaran, renungan harian, khotbah, firman iman, dan bersekutulah dengan Tuhan, dengan belajar dan merenungkan firman Tuhan itu. Kelimpahan akan datang. Firman Tuhan menunjukkan berulang kali, Tuhan membuat umatnya kelimpahan di tengah kekeringan yang sedang melanda. Akan tetapi iman kita harus siap menerima kelimpahan itu bagi diri kita pribadi. Selaraskan diri kita dan masuklah dalam kesepakatan dengan Tuhan lewat doa. Mulailah berdoa seperti Yabes. Dan Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa doa Yabes, yaitu doa yang lahir dari iman, semua dikabulkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, jadikan anak-anak-Mu semua sungguh berkelimpahan dalam segala hal di hidup mereka. Dalam nama Yesus, jadikan mereka sehat, perbaharui masa muda mereka seperti pada burung Raja Wali, impartasikan kepada mereka kuasa kebangkitan-Mu ke dalam tubuh mereka ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.